Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, shalom. Perkenankanlah pada hari yang indah ini, saya mempresentasikan hasil kajian kami dengan judul Kondisi Padang Lamun di Selat Pantar dan wilayah sekitarnya Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kajian ini dilakukan oleh saya sendiri, Lumban Lubantaruan, bersama dengan Pak Ismawan Talo dari Universitas Nusa Cendana Kupang, dan juga Pak Jafet Prianto Maro dari Universitas Tribuana Kalabahi. Outline dari penelitian ini adalah yang pertama, pendahuluan, berikutnya adalah material dan metode, selanjutnya adalah hasil dan diskusi, dan terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan. Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang hidup dan berkembang di perairan laut yang dangkal. Lamun ini memiliki akar, rizoma, daun, bunga, dan buah. Lamun juga reproduksi secara seksual maupun vegetatif. Lamun ini merupakan salah satu ciri khas perairan ekosistem tropis. Di Nusa Tenggara Timur terdapat 11 spesies lamun menurut YEFRA tahun 2014. Lamun merupakan habitat bagi dugong-dugon yang kita kenal dengan putri duyung. Di Alor, Mali, dan di Pantai Dere cukup sering ditemukan dugong-dugon tersebut. Pada Kabupaten Alor, telah dirancang Selat Pantar sebagai wilayah konservasi. Kajian mengenai pemantauan lamun tentunya diperlukan untuk memantau seberapa berhasilkah kegiatan konservasi yang dilakukan pada Selat Pantar dan wilayah di sekitarnya. Oleh dengan demikian, kami melaksanakan kajian ini di wilayah perairan Selat Pantar dan wilayah sekitarnya. Kajian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2016 dari siang sampai sore hari pada 7 lokasi. Yang pertama kami laksanakan di Pantai Mali, berikutnya Pantai Dere ada 2, lalu Pantai Alila, dan terakhir adalah di Pulau Lapang ada 3 pantai. Pada masing-masing pantai, kami menarik garis sepanjang 100 meter dari pantai menuju laut menggunakan tali rapiah, ini warna merah. Kemudian pada setiap 10 meter kami meletakkan kuadran yang kami buat dengan menggunakan paralon. Kemudian kuadran ini dibagi-bagi lagi menjadi kotak-kotak yang kecil. Per 10 meter kami akan menghitung berapa persen tutupan lamun pada substrat yang ditutup oleh lamun ini. Sebagai contoh pada gambar ini, bila tutupan lamunnya cukup banyak seperti ini, maka diberikan nilai angka 80%. Kemudian kami juga menghitung nilai pH, salinitas, suhu, dan kandungan organik sedimen. Juga kami mengukur kedalaman dan melihat kondisi cuaca pada saat kami melaksanakan kajian. Kami membandingkan temperatur, pH, dan salinitas sesuai dengan baku mutu yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Sementara untuk persen tutupan lamun, kami mengacu kepada Rahmawati dan juga kepada peraturan Kementerian Lingkungan Hidup nomor 200 tahun 2004 mengenai status dari lamun. Hasil yang kami peroleh pada parameter pH, kami peroleh bahwa kondisi perairan pada umumnya merupakan perairan laut. Ini ditunjukkan dengan nilai pH yang lebih dari 8. Meskipun salinitas menunjukkan salinitas laut, namun beberapa lokasi seperti Mali, DRB, dan Lapang A menunjukkan kondisi salinitas yang cukup rendah, yang tidak sesuai dengan baku mutu kualitas air laut untuk perkembangan lamun. Sementara suhunya cukup tinggi pada saat melakukan kajian, melampaui batas baku mutu untuk pertumbuhan lamun. Nah, kalau dilihat dari kandungan organik sedimennya, maka ini menunjukkan kondisi yang umum terjadi pada ekosistem lamun. Bila dibandingkan dengan hasil kajian tim peneliti Undana tahun 2009, maka kami hanya mendapatkan 6 spesies saja, sementara tim peneliti Undana tahun 2009 mendapatkan 7 spesies. Spesies yang tidak kami dapatkan adalah Halodule uninervis dan Thalassodendron ciliatum. Ini yang merah-merah ini menunjukkan spesies-spesies yang tidak kami peroleh pada masing-masing lokasi. Seperti Pantai Dere di sini, kami tidak memperoleh Halophilophalis, dan Pantai Mali, kami tidak memperoleh Enhalus asorides pada kuadrat. Ya. Sedangkan di luar kuadran kami menemukannya. Nah, kalau kami tunjukkan di sini, jadi Enhalus asorides dengan Simuldacea rotundata kami peroleh di seluruh lokasi. Tapi khusus untuk Enhalus asorides, kami dapatkannya di luar kuadran. Sementara pada Thalassea hemprici, kami tidak memperolehnya di lapang bagian A. Bila dilihat dari presentasi tutupan, maka
ada kecenderungan yang sama antara tahun 2016 ini yang kami lakukan, warna biru, dan tahun 2009, yaitu kondisi secara umum di masing-masing lokasi ini tidak mencapai lebih dari 60%. Jadi seperti ini tidak mencapai 60%, hal yang sama juga terjadi di eh, tahun 2016. Ya. Di sini kita lihat masih kecil, gitu ya. Ini itu. Nah, tetapi kalau kita perhatikan lebih detail, seperti di Pantai Derebe ini 66,2% dan Lapang C 72,8%. Ini kalau misalnya saya rata-ratakan, maka Lapang C ternyata hasilnya tidak mencapai 60%. 1, 2, 3. Hal yang sama terjadi dengan daerah A dan daerah B bila dijumlahkan dan dirata-ratakan. Secara umum, seluruh lokasi itu menunjukkan perairan yang kurang kaya atau kurang sehat ini. Namun Pantai Derebe dan Lapang C menunjukkan perairan lamun yang kaya, sementara Lapang A menunjukkan perairan lamun yang miskin dengan kategori jarang. 3 jenis lamun yang cukup mendominasi dari seluruh pantai itu adalah Thalassia empirici, Enhalus achorioides, dan Cymodocea rotundata. Pada Pantai Alila didominasi oleh Haludele finifolia dan Cymodocea rotundata. Pantai pada Alila ini merupakan pantai dengan kekayaan spesies lamun terbanyak tertinggi, ya, karena kami menemukan 6 spesies lamun di sini. Pada Pantai Mali didominasi oleh Cymodocea rotundata. Nah, umumnya lamun ditemukan melimpah di belakang seawall. Sementara di antara gap seawall ini, seperti contoh ini, kemudian ada sini, ini sebagai contohnya, maka persen tutupan lamun akan tereduksi. Diduga pengaruh arus cukup mempengaruhi keberadaan lamun di sana, sehingga di tempat yang arusnya cepat, lamun tidak berkembang dengan baik. Pada daerah A didominasi oleh Enhalus achorioides. Jadi dekat dengan wilayah mangrove, ini lagi ada penanaman mangrove juga. Kemudian pada Pantai Derebe ini didominasi oleh Thalassia empirici. Pada Pantai Derebe ini ditemukan banyak sekali teripang. Pada Pantai Lapang A ini merupakan tempat di mana para nelayan tinggal. Jadi di sini mereka banyak membuang limbah juga, akibatnya nutrien tinggi di sini. Jadi yang mengindikasikan adanya nutrien tinggi adalah keberadaan makroalga jenis Pseudomorpha. Pada pantai ini didominasi oleh Enhalus achorioides. Pada Lapang B didominasi oleh Thalassia empirici. Sedangkan pada Lapang C didominasi oleh Enhalus achorioides. Di pantainya, kesimpulannya terdapat 6 jenis lamun pada total keseluruhan pantai, yaitu pada pantai Alila, Mali, Dere, dan Pulau Lapang, yaitu C. rotundata, E. achorioides, T. empirici, H. ovalis, H. finifolia, dan S. isoetifolium, di mana C. rotundata ditemukan di seluruh pantai di dalam kuadran, sementara E. achorioides ditemukan di seluruh pantai baik di dalam maupun di luar kuadran. Kalau dilihat dari kondisinya, maka pantai Mali dan pantai Dere merupakan pantai dengan kondisi lamun yang padat, sementara Alila dan Lapang kondisinya cukup atau moderat. Kalau dilihat dari status lamunnya, secara umum kondisi lamunnya kurang kaya atau kurang sehat. Tetapi kalau dilihat secara lebih rinci, maka pantai Derebe dan Lapang C menunjukkan kondisi yang kaya, sementara pantai Lapang A menunjukkan kondisi yang miskin dengan kategori jarang. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.